Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 7 akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul aplikasi pemesanan makanan berbasis web Food Corner yang beranggotakan Algonza Dewangga dengan NIM 050, Wahyu Indra dengan NIM 088, Vicha Presensia dengan NIM 076, Pungki Rosalia dengan NIM 002. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, ini adalah tampilan dari user. Nah, di bagian user ini, ada beberapa pilihan untuk menunya, ada home, collection, about us, sama kontak. Nah, ini menu pertama atau welcome page. Nah, di sini bisa klik di check out menu. Nah, nanti akan langsung terhubung ke menu stand yang ada pada pilihan di website ini. Ini ada pilihan beberapa stand. Pertama ada semua atau all, kemudian ada pilihan untuk stand 1, stand 2, dan stand 3. Nah, coba diklik di stand 1 atau 2. Nah, ini hanya menampilkan dari menu yang ada pada setiap stand yang dipilih. Kemudian di setiap menunya nanti akan memaparkan tentang nama dari menu tersebut, kemudian harga, dan juga ada pemilihan add to cart atau masukkan ke dalam keranjang. Coba dimasukkan ke keranjang add to cart. Nah, untuk memasukkan ke dalam keranjang sendiri, user nanti harus login terlebih dahulu. Nah, bisa login, isi unggahan email dan password. Ini coba untuk add to cart lagi. Nah, ini ada di cart sendiri nanti akan menampilkan berapa banyak menu yang udah ada pada keranjang. Nah, ini untuk tampilan keranjang sendiri menampilkan tentang nama dari stand, terus nama menu, gambar dari menu, terus berapa uh, item atau porsi yang akan dibeli, harga, dan juga harganya. Nah, harga di sini masih harga dalam bentuk per porsi. Kemudian ada penjelasan juga jenis pesanan, nanti mau di dine-in atau take away. Kemudian ada total dari belanjanya sendiri. Mungkin langsung diklik ke bayar. Nah, untuk tampilan bayar sendiri atau checkout itu lebih ke seperti struk pembelian. Jadi di dalamnya nanti ada nama, status, terus ada tanggal pembelian atau pemesanan. Kemudian ada jumlah, porsi, dan subtotal semuanya keseluruhan dari transaksi yang akan dilakukan. Kemudian ke menu, uh, ke rekomendasi menu mungkin. Nah, ini ada rekomendasi menu. Di rekomendasi menu ini nanti akan berisikan menu-menu bestseller atau favorit yang sering dibeli oleh konsumen. Lanjutnya ke menu About Us. Nah, di About Us ini sendiri ada memaparkan tentang food corner itu sendiri. Nah, food corner itu sendiri berupa website yang dapat diakses kapan saja secara online untuk memudahkan proses pemesanan konsumen dan untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola kantin Universitas Negeri Surabaya.
Kemudian ke kontak. Nah, ini untuk mungkin user memiliki saran atau kritik dalam website ini nanti bisa disampaikan pada menu kontak di sini dengan memasukkan nama, nomor telepon, email yang digunakan, kemudian pesan yang akan disampaikan, kemudian diklik submit. Mungkin di home lagi tampilan ke footernya. Nah, ini untuk tampilan footernya. Ini adalah singkat tentang food corner itu sendiri. Jadi ada waktu buka, terus ada link untuk ke beberapa menu yang ada. Terus ke profil mungkin. Profil. Bisa aja. Profil. Arjun itu. Arjun. Sebelah keranjang. Nah, di situ nanti ada pilihan pesanan saya dan menu logout. Nah, untuk pesanan saya itu sendiri nanti akan langsung ke orderan, jadi itu lebih ke singkat agar dapat langsung akses ke struktur pembayarannya. Kemudian juga ada menu search untuk mencari nama menu makanan yang akan diinginkan. Ini bisa dilanjut ke yang lain, ke admin atau seller. Baik. Selanjutnya di sini saya akan login sebagai admin. Untuk admin kita masukkan admin@gmail.com dengan password. Pilih login. Kemudian akan tampil table stand dengan nama stand pepaya, email seller1@gmail.com dengan password, statusnya aktif. Kemudian next. Pilih new stand dengan nama stand misalnya stand semangka dengan email seller3@gmail.com. Kemudian masukkan passwordnya. Pilih stand ID dengan stand ID 03 dengan status stand aktif. Save change. Nah, untuk stand semangka berhasil ditambahkan dengan status aktif. Next. Untuk nama stand berikutnya, edit stand dengan nama stand jambu dengan email seller2@gmail.com. Kemudian masukkan passwordnya dengan status aktif, pilih save change, close tab. Nah, kemudian yang stand semangka tadi berhasil diedit. Next. Untuk stand berikutnya ada nama stand pepaya dengan email seller1@gmail.com.
dengan status aktif. Eh, interupsi tadi itu menghapus stand. Tambahan aja tadi menghapus stand. Jadi stand-nya tadi udah kehapus. Mungkin itu saja fungsi dari admin. Boleh dilanjutkan sama seller. Jadi di sini Oke, admin. baik. Sekarang Ya, kita akan coba bagaimana tampilan dari halaman seller ya. Kalau sebelum tadi sudah ada user, kemudian admin, sekarang mari kita coba untuk melihat bagaimana penampakan dari website yang dikelola oleh seller atau pemilik dari stand-stand yang ada. Dari sini kita coba login dengan akun yang sudah ada. Oke, pertama seller akan diantarkan ke halaman home dan akan disambut dengan tulisan welcome back. Kemudian terdapat beberapa fungsionalitas atau fitur di sini. Pertama kita coba ke bagian fungsionalitas orders gitu ya. Boleh diklik. Nah, maka di sini akan tampil order atau pesanan apa saja yang telah dipesan oleh user pada website utama tadi. Di sini kita akan coba untuk mengganti status ya, atau buka item dulu boleh. Nah, dengan menekan tombol tanda panah di kolom item akan menampilkan eh, beberapa menu yang dipesan oleh user dengan order ID yang telah ditampilkan. Boleh di close. Kita lanjut untuk mengubah status dari order. Maka akan tampil pop-up sebagai berikut. Ya, ini ada kolom item, ya, jumlah, jumlah, jumlah menu, kemudian total harga, kemudian ada status pesanan gitu. Untuk mengganti statusnya, seller di sini dapat mengklik tombol customer buyer yang menandakan bahwa mengkonfirmasi bahwa user atau customer telah membayar seperti itu. Bisa di close pop-upnya. ini kalau apa namanya tambahan aja kalau customer udah bayar nanti diklik nanti berubah menjadi antar pesanan. Jadi nanti apa namanya penjual dia bisa mengantar pesanan. Oh ya, dan taruh sana. Baik, boleh lanjut. Nah, misalnya kalau itu apa namanya seller atau penjual sudah mengantar pesanan, nanti dia klik terus berubah menjadi sudah diantar, sudah tidak bisa diklik lagi. Jadi itu pesanannya udah selesai. Misalnya nih kita klik antar pesanan, ini kita klik juga. Nah, dua-duanya sudah diantar. Mungkin bisa dilanjut menu yang lain. Ayo. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya dari fungsi user. Ada menu. Di tampilan fitur menu ini berfungsi untuk menambahkan dan menampilkan menu-menu apa saja yang tersedia pada stand tersebut. Sekaligus dapat mengedit dan menghapus menu tersebut. Untuk pertama, kita coba untuk melakukan tambah menu dengan mengisikan nama makanan atau minuman, serta harga dan gambar. Untuk gambar di sini telah ditentukan yakni dengan format JPG ya. Oke, kemudian maka menu yang baru saja diinputkan akan langsung tampil pada list yang ada. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk melakukan edit dari menu tersebut. Kita coba dan klik tombol edit.
akan muncul pop-up sebagai berikut. Bisa kita ganti untuk nama, harga, dan begitu pula untuk gambarnya. Kita klik tombol update. Dan kita coba kembali untuk melakukan hapus salah satu menu yang ada dengan menekan tombol delete. Dan menu pun terhapus dari list menu. Mungkin itu saja beberapa fitur dari seller atau pemilik stand ya. Boleh lanjut dengan keluar dari akun seller. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh saya. Eh, Saya di sini akan menjelaskan tentang backend yang kami gunakan. Jadi di sini kami menggunakan Node.js, lalu untuk front end-nya kami menggunakan React.js serta framework CSS Bootstrap 5. Lalu untuk untuk backend-nya di sini kami membuat model-model dari tiap tiap collection terlebih dahulu. Ini ada model dari food atau makanan yang akan disimpan di backend-nya, ada name, image, price, kemudian ada stand ID-nya, kemudian ada nama stand-nya juga. Kemudian ada order modelnya, itu model dari order order yang dilakukan oleh user. Ada nama pemesannya di bagian nama, terus email pemesan, terus ada order item yang berisi item dari order yang dilakukan, kemudian ada order amount, itu total order yang dilakukan, kemudian ada eat place yaitu tempat makan, bisa bisa dine in atau makan di tempat atau take away atau dia bungkus makanan. Kemudian ada admin fee atau biaya admin, yang tadi biaya adminnya itu 1.000. Kemudian ada is paid atau sudah dibayar, kemudian ada is delivered atau sudah diantar. Kemudian ada model dari stand-nya, ini cuma sedikit saja, yaitu nama stand, ID stand, sama menunya. Kemudian ada model dari user. Di sini ada nama user. Kemudian ini ada stand ID karena seller juga termasuk ke user juga. Kemudian ada emailnya, lalu ada password dari user, kemudian ada keranjang yang dimiliki user, lalu role-nya. Role-nya ini default atau saat mendaftar itu menjadi user. Kemudian bisa dibuat oleh admin jadi seller. Kalau admin dia membuat sebuah akun atau sebuah stand, itu nanti dia menjadi seller role-nya. Kemudian ini adalah routing dari yang pertama dari user. Pertama dari user itu tentu saja ada endpoint register, dimana di sini dia menerima email, name, dan password dari forum yang telah disediakan. Kemudian dia membuat user baru. Kemudian ini kalau dia mencari kalau sudah ada email yang dipakai. Kalau misalnya sudah ada email yang dipakai, itu dia akan mengeluarkan error dengan status 400, ya ini email sudah dipakai. Kemudian kalau ada field yang kosong, dia akan mengeluarkan status error juga. Kemudian kalau passwordnya kurang dari 6, dia juga akan mengeluarkan status error, respon error. Kemudian kalau usernya belum ada, dia bisa langsung simpan dan mengirim respon berhasil register. Kemudian ada endpoint login, untuk login seperti biasa
Oh ya, jadi di sini itu apa namanya passwordnya user itu dienkripsi menggunakan library Bcrypt, Bcrypt.js. Kami menggunakan library Bcrypt.js. Kemudian ada endpoint login. Di sini dia mengecek apakah passwordnya sama. Kemudian ada ini menampilkan data user, tapi ini tidak kami pakai sama sekali. Kemudian ada tambahkan keranjang. Jadi endpointnya itu /add card. Kemudian memakai middleware is out. Jadi ini middleware-nya. Jadi middleware-nya nanti dia ngecek di cookie gitu. Apakah ada token? Kalau nggak ada token, maka dia apa namanya mengirim status error dan pesan harus login terlebih dahulu. Kemudian kalau kalau apa namanya kalau kalau apa namanya kalau ada cookie gitu, nanti dia verifikasi JSON Web Token-nya. Kemudian dia menyimpan usernya di request.user. Kemudian ada apa namanya middleware buat admin juga, dia ngecek apakah role-nya itu adalah admin untuk di bagian backend-nya agar backend-nya lebih aman. Kemudian ada middleware untuk mengecek apakah dia seorang seller. Lalu user juga bisa ada endpoint add card, ada endpoint untuk mendapatkan keranjang dari user tersebut, terus untuk menambahkan dan mengurangi kuantitas keranjang. Ini memakai logika-logika buat menambah dan mengurangi kuantitas. Kemudian untuk menghapus item dari keranjang. Ini untuk membuat token JWT saat saat apa namanya? Saat login. Kemudian untuk kemudian untuk di routingannya stand ini ada apa namanya? Mendapatkan semua stand dan juga makanannya. Jadi ini stand dan makanannya digabung gitu. Kemudian dia mengirimkan respon berupa stand dan makanan yang sudah digabung berdasarkan stand ID-nya. Jadi kalau misalnya stand-nya itu stand ID-nya sama maka digabung gitu terus ditambahkan field baru berupa menu yang isinya tuh menu. Kemudian ada membuat stand, endpoint membuat stand oleh admin. Kemudian ada membaca stand, atau mendapatkan stand. Kemudian ada endpoint mengubah stand, update. Ini kemudian ada menghapus stand, atau delete. Kemudian di order ini ada endpoint untuk membuat order baru, lalu untuk membuat order baru yang dilakukan oleh user, kemudian untuk membaca order miliknya sendiri yang ditampilkan tadi di menu pesanan tadi, yang ditampilkan pesanan saya, kemudian membaca seluruh order yang ada yang dilakukan oleh seller. Jadi dia membaca order dari collection order yang apa namanya stand ID-nya itu sama dengan stand ID milik dia gitu. Kemudian ini mengupdate order menjadi sudah bayar atau paid. Kemudian ada juga mengupdate order menjadi sudah diantar atau deliver. Nah, itu aja mungkin dari routingannya, routing order, route order. Kemudian ada apa route untuk food atau untuk makanan. Yang pertama itu apa namanya menambah makanan yang dilakukan oleh stand. Kemudian ada
membaca seluruh makanan yang ada di dalam stannya sendiri. Kemudian ada yang mengubah makanannya di dalam stan, kemudian menghapus makanan yang ada di dalam stan yang sudah dipraktikkan tadi. Kemudian teknologi yang digunakan itu library yang digunakan untuk di JavaScript ada GraphJS, untuk enkripsi password ada body parser untuk membaca forum dari membaca forum dari tampilan user interface. Kemudian ada Cloudinary untuk mengupload gambar ke cloud, ke internet. Kemudian ada cookie parser untuk menyimpan token di cookie. Kemudian ada Course untuk mengirim data dari endpointnya backend ke frontend. Nah, di backend ini menggunakan localhost 5000, sedangkan di frontend menggunakan localhost 1000. Kemudian ada JSON Web Token juga untuk membuat web JWT, kemudian ada Mongoose dan lainnya. .environment itu untuk membaca ini file .environment ini. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Mungkin bisa ditutup oleh Wahyu. Baik, mungkin sekian saja dari kelompok kami, dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.